Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Kira pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke materi alamat IP yang lebih lanjut. Oke, jadi eh, pasti teman-teman sudah tahu bahwa alamat IP itu yang menghubungkan komputer saat ini ya. Jadi yang ada di balik komputer kita nggak tahu, tapi komputer atau sistem komputer yang terhubung ke dalam jaringan itu pasti memiliki alamat IP. Nah, alamat IP itu saat ini berada di balik domain ya. Jadi biasanya kalau kita mengakses domain seperti ini, nama domain, nah alamat IP itu ada di belakangnya. Sebenarnya kita tidak harus tahu alamat IP-nya berapa ya. Kita cukup mengakses nama domainnya, kita akan diarahkan ke IP. Tapi sebagai teman-teman orang informatika, ya mesti harus tahu apa itu alamat IP dan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini contoh alamat-alamat IP yang ada. Nah, termasuk domain tadi kita juga bisa cek dengan whois gitu ya, siapa pemilik domain itu, organisasinya apa, kapan terakhir dimodify dan sebagainya kita bisa cek dengan whois ya. Salah satunya misalkan dengan whois di Upnick. Nah, whois banyak sekali ya, tidak hanya di Upnick ya. Teman-teman bisa cari whois domain gitu ya. Nah, ini contoh misalkan whois Upnick, nanti diketahui bahwa salah satunya ada informasi tentang kontak ini. Nah, di dalam jaringan global itu ada namanya routing ya. Routing itu mirip, hierarkisnya mirip kita telepon gitu ya. Jadi misalkan kita mau ke jaringan internasional ya kita perlu kode negara ya, atau ke luar daerah perlu kode daerah dan seterusnya ya, secara hierarkis. Mirip dengan jaringan internet juga sama ya. Nanti ketika kita pengen keluar dari network kita, nanti ada router yang mengatur perutenya. Nah, IP ada dua jenis ya, IP versi 4 dan versi 6. Versi 6 panjangnya 128 bit, sementara yang IP versi 4 panjangnya adalah 32 bit. Contohnya seperti ini, yang IP versi 4. Ini yang contoh IP versi 6. Nah, terkait dengan internet tadi eh, itu adalah routing ya. Jadi internet itu merupakan hubungan router-router yang ada di seluruh dunia dan mereka saling berkomunikasi dengan yang lain, saling bertukar rute ya. Informasi rutenya lewat mana. Ya tentu pertukaran rute ini ada perjanjian, ada agreement gitu ya. Jadi misalnya dua buah router mau bertukar rute mana saja yang diperbolehkan untuk dilakukan pertukaran. Ini contoh ilustrasinya router. Nah, seperti ini. Internet terhubung dari banyak router yang saling terhubung satu dengan yang lain, membentuk sebuah network. Di dalam router ini berisi tabel routing. Tabel routing ini saling dipertukarkan ya, secara otomatis dengan menggunakan protokol routing dinamis BGP ya. Nah, ini terkait dengan internet ya. Internet itu apa namanya, terkait dengan alamat IP tadi ya. Ini infrastruktur yang membangun jaringan internet. Terus juga ini menjadi alamat dari sebuah network ya, bagian dari infrastruktur tadi. Terus juga akan terlihat dari seluruh internet ya. Terutama yang dimaksudkan di sini adalah IP-IP public atau IP global ya, global IP. Dan IP juga merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak pernah secara permanen itu dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga ya. Jadi ada masanya ya, ketika tidak diperpanjang atau tidak digunakan, nah IP tadi bisa dipakai oleh orang yang lain ya, mirip dengan domain juga. Dan tidak tergantung sama DNS ya. DNS sama IP itu berbeda ya. Jadi misalkan kita punya domain, bisa saja nanti mengarah ke alamat yang berubah ya. Jadi ibaratnya kita pindah hosting itu, maka IP-nya juga bisa jadi berubah atau ganti ya, dengan domain yang sama misalkan. Nah ini ya, contohnya tadi terkait dengan DNS. Misalkan kita mengakses suatu ya, misalkan di sini wko.edu.cn. Nah, kita akan bertanya ke DNS.
IP-nya berapa dijawab. Nah, dari situ nanti akan diarahkan ke alamat IP pada domain ini. Nah, tempat bertanya tadi adalah DNS. Nah, ini terkait dengan internet yang dinamis tadi. Secara umum, internet itu ada tiga hal yang utama tadi: jaringan, router, dan juga piringnya. Routing dan piring tadi ya, perjanjian antara router satu dengan yang lain terkait dengan pertukaran tabel routing. Nah, bedanya internet itu sangat dinamis ya, tidak seperti telepon yang mungkin statik ya, sehingga bagaimana pertukaran informasinya tadi bisa dibuat secara otomatis, secara dinamis ya. Tidak ada kontrol yang terpusat. Jadi internet itu sifatnya terbuka, bisa siapa saja yang punya perangkat, punya alat bisa tergabung ke dalamnya. Nah, ini terkait dengan piring tadi, pertukaran link dan pertukaran antara network yang berbeda. Nah, di samping itu ada juga namanya RIR ya, Regional Internet Register atau RIR ya. Ini kalau di dunia saat ini ada 5 region gitu ya, 5 area ya. Indonesia atau Asia Pasifik masuknya di APNIC ya. Ada ARIN, AFRINIC, LACNIC, REP, NCC. Nah, inilah 5 RIR yang ada saat ini. Nah, ini dikelola di bawah IANA ya. Jadi ini terkait dengan global routing ya. Ini routing zaman dulu ya. Sekarang udah jutaan untuk tabel routingnya. Awalnya segini, terus naik lagi segini ya. Yang baru sekarang sudah cukup lebih banyak lagi, ini sampai tahun 2017 ya. Ini tabel routing tadi ya. Tabel routing yang ada di tiap router internet. Termasuk alokasi IP juga semakin lama semakin bertambah. Ini contoh yang alokasi IP pada versi 4 ya, sekitar tahun 2016. Ya paling banyak di Amerika, Cina, Brasil, Jepang ya, Jerman dan seterusnya. Ya, ini tadi yang alokasi 5 tadi, 5 area tadi ya. Berdasarkan area, mungkin tidak hanya benua ya, karena Asia Pasifik itu ya Asia sama Australia. Ini ya. Ini terkait pengelolaan IP tadi. Nah, ini sekitar tahun 90-an ya. Jadi RIR adalah badan yang perwakilan dari ini ya, dari ISP global ya. Jadi non profit dan independen. Terus ini tabel routing tadi yang tadi kita sudah sampaikan, termasuk alokasi tadi. Ini juga data lama, tapi pertumbuhan IP tadi semakin lama ya semakin tinggi ya, semakin ibaratnya IP versi 4 tadi semakin lama semakin habis ya, sehingga muncul IP versi 6. Nah, ini terkait dengan RIR tadi, mengatur ya IP tadi ya, layanan WhoIS dan juga menerima resource dari ini ya, ICANN sama IANA. Terus yang lain adalah ini contohnya yang WhoIS tadi, ketika kita pakai WhoIS, nah kita bisa cek WhoIS domain apa gitu ya. Nanti kelihatan informasi yang lebih detail tentang informasi domain tadi. Nah, ini secara hierarkis tadi ya, ada IETF, IANA, RIR, network sampai dengan ke sisi usernya. Ini proses manajemennya. Terus nah, untuk IP address tadi itu ada modelnya aggregation ya. Jadi awalnya itu dulu seperti ini. Jadi jaringan ISP tadi, jaringan sebuah network itu akan menerima banyak IP ya.
meskipun dia tidak membutuhkan IP banyak, tapi dia akan punya banyak IP. Nah, dengan menggunakan IP address aggregation ini, maka eh, ini sebelumnya dianggap suatu pemborosan ya, karena nggak perlu banyak tapi dikasih banyak. Nah, dengan menggunakan aggregation ini nanti tidak semua blok itu bisa langsung diberikan gitu ya. Nanti ketika ISP punya satu blok kecil-kecil, itu blok kecil ini bisa digabungkan. Jadi tidak harus satu ISP ini memiliki satu blok besar. Nah, seperti ini ya. Jadi ini blok-blok kecil gitu ya, kesininya satu-satu. Tidak harus membuat banyak rute untuk sebuah blok gitu ya. Sehingga rutenya bisa menjadi lebih sederhana. Ya meskipun sederhana, tadi jumlah tabel routing di internet jumlahnya sangat banyak. Oke, ini aggregation, ini tadi alokasinya kita sudah. Nah, termasuk muncul ada namanya FV versi 6 ya. Ini diusulkan sekitar tahun 2000. Nah, ini tahun 2010 ini sudah ada yang menggunakannya. Tapi pertumbuhannya memang tidak secepat IP versi 4. Tapi sekarang sudah cukup banyak ya IP versi 6 dipakai. Nah, ini kenapa digunakan? Karena yang utama adalah stok IP versi 4 yang publik itu semakin menipis ya. Sementara kebutuhan untuk resource, server dan sebagainya kan itu butuh terus ya. Sehingga mau tidak mau eh, membutuhkan IP versi 6 ya. Sehingga ini sudah dipropos sejak lama untuk memenuhi kebutuhan internet ya. Dikatakan sebagai sebuah IP next generation. Ini data tahun 2022 akhir kemarin, alokasi IP versi 6 di beberapa region tadi ya. Misalkan di Asia Pasifik, ini sekitar 1 juta dan seterusnya. Ini kita bisa ambil datanya dari sini. Nah, ada juga ini terkait dengan pengelolaan jaringan, ada namanya APNIC ya. Tadi salah satunya adalah yang di Asia Pasifik ada namanya APNIC. Nah, ini terkait dengan apa sih APNIC ini? Terkait dengan ini ya, IP address, transfer IP address, IP versi 6 itu ke APNIC ya. Meskipun kita tidak harus langsung ke sana ya, misalnya di Indonesia ada namanya APJI ya, kita bisa melalui APJI. Ini yang servisnya APNIC tadi. Nah, ini kalau di Indonesia bisa ke sini ya untuk permohonan IP versi 4 atau versi 6. Nah, di samping itu kita sudah bahas tadi ada namanya pertukaran informasi routing ya. Ada namanya internet exchange. Jadi misalkan komunikasinya eh, di Indonesia ya, berarti seharusnya pertukaran datanya dibuat lokal Indonesia, atau di Jogja pertukaran datanya dibuat lokal Jogja. Cuman untuk bisa melakukan pertukaran data secara lokal tadi perlu namanya internet exchange. Nah, awal perkembangan internet juga internet exchange itu belum ada, belum banyak. Jadi misalkan dulu sama-sama ISP di Indonesia, pertukaran datanya bisa jadi ketemunya bukan di Indonesia, karena Indonesia belum ada internet exchange dulu. Nah, terus diinisiasi adanya internet exchange. Nah, internet exchange ini semakin lama semakin banyak, sehingga pertukaran data yang ada itu bisa semakin lokal ya. Kalau semakin lokal, umumnya akan semakin cepat gitu ya. Jadi misalkan kita komunikasi dengan server yang ada di Jogja, ya pertukaran datanya di Jogja saja, tidak perlu ke Jakarta. Ini tadi APJI tadi ya. Ini sebagai perwakilan APNIC yang ada di Indonesia gitu ya, yang ditunjuk oleh APJI. Jadi kita bisa ke sini untuk misalkan melakukan permohonan IP versi 4 atau versi 6 tadi. Ini layanannya. Jadi ini sebuah organisasi juga yang non-profit ya, bukan milik pemerintah. Nah, ini internet exchange tadi intinya untuk pertukaran data atau kebijakan untuk bisa melewatkan data ke sesama provider. Jadi exchange ini nanti tempat bertemunya para provider. Nah, tentu ya para provider yang menarik jalur ke exchange tadi ya.
gitu ya. Kalau mereka nggak narik ya berarti tidak akan lewat situ. Oke, di Indonesia ada internet exchange yang besar gitu ya, antara lain adalah internet Indonesia Internet Exchange, ada juga Open EXP dan lain-lain. Ini beberapa internet exchange yang ada di Indonesia. Mungkin jumlahnya sekarang ada tambahan baru ya, tapi ini beberapa yang cukup besar dan ada mungkin sampai tahun lalu lah paling tidak. Seperti di Jogja ada namanya Citra Internet Exchange. Yang di kampus di UNJ juga ada namanya UNY Internet Exchange. Ini biasanya kampus-kampus yang terhubung di sini ya, tapi ada pemerintahan juga yang terhubung ke Internet Exchange ini. Ini sifatnya terbuka. ISP juga banyak yang terhubung ke sini juga. Oke, itu ya sekilas tentang Internet Exchange. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut materi yang sudah ada, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.